Oke Sobat Trotters, tetap enjoy ya. Mumpung udah beduk maghrib nih, kagak ada salahnya kita bahas film yang 18++. Skuy lah. Di episode kali ini, gua akan ngebahas film yang berjudul Female Hostel. Singkat cerita, film ini bercerita tentang skandal yang terjadi di sebuah penginapan asrama khusus wanita. Jadi, untuk lebih jelasnya lagi, simak aja dah videonya. Buat kalian yang mau nonton film ini versi penuhnya, gua udah taruh linknya di deskripsi ya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang baru turun dari bis bernama Nosami. Wanita itu tampak sedang mencari tempat penginapan yang akan ia tinggali. Tak lama kemudian, ia menemukan sebuah asrama khusus wanita. Dan tanpa pikir panjang, ia langsung memasuki tempat itu. Di dalamnya, Nosami bertemu dengan sosok dua pria yang tampan dan sedikit berpikiran omes, di mana salah satu pria tersebut merupakan pemilik asrama itu yang bernama Han Jeong. Pria yang satunya lagi merupakan teman dari Han yang bernama Kim Heon. Ia bekerja sebagai penjaga di asrama tersebut. Kemudian terlihat Han Jeong sedang menjelaskan beberapa aturan di asrama itu. Namun ketika ia sedang menjelaskan, pikiran kotornya pun mulai mengganggunya, di mana ia membayangkan ketika Nosami sedang berada dalam keadaan orgasme di depan matanya. Pembicaraan mereka pun terhenti ketika datang seorang wanita cantik dan seksi di hadapan mereka. Wanita itu bernama Ji Yeong. Ternyata maksud dari kedatangan wanita itu untuk menginap di asrama tersebut. Kemudian Han kembali menjelaskan beberapa aturan kepada kedua wanita itu. Saat Han sedang menjelaskan, tampak Kim terpaku melihat keseksiannya. Dan pikirannya pun mulai bertraveling ke arah sana, di mana di sebuah dapur ia membayangkan Skidi Papap bersamanya. Hal itu membuat Johnny miliknya berubah dalam keadaan siaga. Scene kemudian berpindah ketika Kim pergi ke kamar Ji untuk memeriksa keadaan kamarnya. Namun ketika Kim sedang berbicara dengannya, ia melihat Johnny Kim berubah dalam keadaan siaga. Hal itu membuat Ji tersenyum penasaran dan ia langsung memegang Johnny milik Kim serta mengajak Kim untuk sedikit papap bersamanya. Namun karena gugup, Kim menolaknya dan berusaha menjauh darinya. Setelah itu, Kim pergi memeriksa ke kamar Nosami. Di kamar itu, ia menemukan lampu kamar yang telah rusak. Kemudian ia bergegas menaiki sebuah kursi untuk menggantinya. Namun di saat itu ia masih membayangkan kembali keindahan tubuh Ji tanpa busana. Karena hal itu Johnny miliknya pun berubah kembali dalam keadaan siaga, tepat di depan mata Nosami. Melihat hal itu, sontak Nosami langsung terpana dengan besarnya ukuran Johnny yang dimiliki Kim, dan ia mencoba untuk menyentuhnya. Ketika Kim sadar bahwa Nosami akan memegang Johnny-nya, ia kembali kaget dan membuatnya terjatuh di atas tubuh Nosami. Namun sangat disayangkan, Kim kembali menolak ajakan Nosami untuk Skidi Papap bersamanya. Ia pun bergegas keluar kamar dan pergi meninggalkannya. Lalu Kim pergi ke kamar mandi dan di saat itu pula ia menemukan sebuah pakaian dalam wanita. Karena penasaran, kemudian ia mengambilnya dan mencium aroma pakaian dalam itu sembari membayangkan Ji dan Nosami. Bersamaan dengan itu, Kim tak lupa menggerakkan tangannya untuk melakukan colai. Tak lama, perilakunya pun diketahui oleh Han dan ia pun langsung menegurnya. Kemudian menyuruh Kim untuk segera kembali bekerja. Lalu, scene memperlihatkan seorang wanita yang sedang duduk beristirahat di tengah taman kota. Wanita itu bernama Ziyi.
dan ia merupakan adik kandung dari Han Jeong. Kemudian ia datang ke tempat kakaknya berada. Di sana ia meminta izin untuk ikut tinggal sementara di sana, dan kakaknya pun mengizinkannya. Setelah itu, Han Jeong mengajak seluruh penghuni asrama untuk makan bersama. Di tengah makan malam itu, tampak Nosami sedang memperkenalkan diri. Kemudian diikuti oleh Ji Yi yang memperkenalkan diri juga kepada yang lainnya. Ketika acara makan malam telah selesai, kemudian Kim mengantarkan Ji Yi ke kamarnya. Di sana, Ji Yi berusaha merayu Kim agar bisa ikut tidur bersamanya. Namun, karena iman Kim yang masih kuat, ia pun mengabaikan ajakannya. Tak berselang lama, kemudian Kim pun menelepon Han dan membicarakan tentang kelakuan adiknya. Ia berkata bahwa Ji Yi bertingkah seenaknya. Karena Han ingin berusaha menjadi kakak yang baik untuk adiknya, ia meminta kepada Kim untuk menuruti segala keinginannya. Hal itu membuat Kim kesal dan menendang pot bunga di hadapannya. Kemudian, ia kembali melanjutkan pekerjaannya. Sementara itu, Nosami yang tengah berada di dapur melihat Kim berjalan dengan kaki yang terluka. Lantas, Nosami pun berniat untuk mengobati lukanya. Saat Nosami sedang duduk membungkuk mengobati lukanya, ternyata Kim curi-curi pandang melihat tokai Nosami yang bagaikan gunung Fuji. Sontak, hal itu membuat Johnny miliknya berubah menjadi mode on di hadapan Nosami. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan, kemudian Nosami pun langsung memegang Johnny milik Kim. Sebelumnya, Kim menyarankan Nosami untuk berhenti melakukan itu dikarenakan iman Kim sudah mulai goyah dan ia tak bisa lagi untuk menahannya. Namun, Nosami tetap acuh dan mengabaikannya. Merasa tertantang, kemudian Kim menarik tubuh Nosami ke atas sofa dan adegan penanaman benih pun terjadi di antara mereka. Scene kemudian beralih ketika mereka sedang makan malam bersama. Di sana, terlihat Ji sedang berbisik kepada Han, menawarkan sorabi anget miliknya. Tak pikir panjang, kemudian Han pergi menuju kamarnya. Di sana, Ji merayu Han untuk segera mengeksploitasi tubuhnya. Kemudian, terjadilah reboisasi, penanaman kembali jembut yang gundul di antara mereka. Kejadian itu diketahui oleh Kim yang baru saja keluar kamar. Karena penasaran mendengar desahan mesin satu silinder dengan settingan becek, kemudian ia pun mengintip di balik pintu. Tak lama, ternyata datang adik Han bernama Ji untuk ikut mengintip bersama Kim. Hal itu membuat Kim kaget dan mengakhirinya. Kemudian terjadi perbincangan di antara mereka. Khususnya Ji meminta kepada Kim untuk mengajari apa yang sedang dilakukan oleh kakaknya itu. Merasa apa yang dikatakan Ji kepadanya sekedar bercanda, kemudian Kim pun mengabaikannya. Ketika Kim sedang berada di dapur, terlihat Ji Yi sedang mencari makanan di dalam kulkas. Karena tak ada makanan, tak lama Kim pun menawarkan untuk dimasakkan ramen kepadanya. Setelah itu, mereka pun makan bersama. Kemudian, mereka ngobrol begitu intens dibarengi dengan sebotol minuman. Saat sedang asik-asiknya bercengkrama, tak sengaja Kim menumpahkan minumannya ke gunung kembar Ji Yi. Karena bajunya yang sudah terlanjur basah, akhirnya Ji Yi pun membukanya di hadapan Kim. Sontak, hal itu membuat iman Kim kembali diuji. Namun sayang, karena ia tak mampu menahan godaan, akhirnya mereka pun pergi ke kamar untuk memadu asmara. Keesokan paginya, terlihat Kim dan Han sedang berada di dapur. Tiba-tiba, tak lama Ji pun datang menghampiri Kim. Kemudian, ia mengajak ngobrol Kim begitu akrab dan mesranya. Hal itu membuat Han bertambah curiga akan kedekatan mereka. Siang harinya, setelah Kim selesai membereskan kamar, ia dihampiri oleh Jiong yang terlihat mulai sagne dan langsung menarik Kim ke dalam kamarnya. Kemudian, terjadilah puncak perpaduan nafsu di antara mereka. Di malam harinya, Han datang ke kamar Nosami.
Kemudian ia mengajaknya untuk minum bersama. Ketika sedang asyik mengobrol, Han mulai memancing obrolan-obrolan omes kepada Nosami. Karena Nosami ini baik hati dan peka terhadap kode itu, akhirnya ia memberikan apa yang Han inginkan. Dan seperti biasa, terjadilah nyoblos kue putu di antara mereka. Keesokan harinya, Kim yang sedang mencuci piring di dapur, kemudian datang Ji Yi dan langsung membantunya. Terlihat mereka semakin mesra layaknya sepasang kekasih. Di waktu bersamaan, Ji Young yang sedang turun dari tangga untuk pergi ke dapur, terlihat ia berjalan dengan kesakitan. Mungkin hal itu akibat dari senjata biologis milik Kim kemarin. Di sana, Ji Young melihat Kim dan Ji Yi sedang bermesraan. Hal itu membuat dirinya cemburu dan pergi meninggalkannya. Scene kemudian berlanjut ketika mereka semua sedang berkumpul sembari mengobrol. Namun tak lama, Ji Yi pamit untuk pergi ke kamar duluan. Tak lupa, ia memberikan kode terlebih dahulu kepada Kim untuk segera menyusulnya ke kamar. Ketika mereka sedang berada di kamar dan telah siap untuk memulai mode tempur, tanpa diduga datang Han menghampiri mereka berdua. Melihat hal itu, kemudian Han bergegas masuk dan langsung marah kepada Kim atas apa yang dilakukannya. Akan tetapi, Ji Yi berusaha membela Kim dan mengakui bahwa ia menyukai dirinya. Mendengar hal itu, Han tetap tidak bisa menerimanya. Kemudian, ia mengatakan omongan pedas kepada Kim yang membuatnya tersinggung. Kemudian, scene berlanjut ketika Han sedang minum untuk menenangkan pikirannya. Dan ia menyadari kesalahan atas perkataannya kepada Kim. Keesokan harinya, saat Han sedang duduk di sofa, ia dihampiri Kim untuk pamit keluar kerja dari asrama itu. Namun, Han mencoba menahannya. Hal itu pun membuat Kim tak jadi pergi dari asrama tersebut. Di akhir film ini, mereka pun kembali berbaikan. Di samping itu pula, Han juga merestui hubungan Kim dengan adiknya Ji Yi. Dan film pun tamat. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.